Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan cara penggunaan atau pengaplikasian KABRI 2D pada materi panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita buka dulu aplikasi KABRI 2+. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita perbesar. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tampilan dari KABRI 2D itu sendiri. Nah, pada pojok kiri atas terdapat menu File, Edit, Option, Session, Window, Help. Ini merupakan menu bar dari aplikasi KABRI 2D. Kemudian di bawahnya terdapat menu yang merupakan toolbar dari aplikasi KABRI 2D itu. Nah, pada menu yang pertama itu seperti gambar kursor ini terdapat menu pointer, rotasi, enlarge, kemudian di sampingnya ada menu point on object, intersection, point, kemudian selanjutnya line, segment, ray, vector, triangle, polygon, regular polygon. Kemudian sebelahnya lagi terdapat menu circle, arc, kemudian conic. Kemudian di sampingnya lagi perpendicular line, parallel line, midpoint, perpendicular bisector, angle bisector, vector sum, compass, measurement transfer, locus, redefine object. Kemudian di sampingnya lagi reflection, point symmetry, translation, rotation, enlargement, inverse. Kemudian di sebelahnya lagi initial object, final object, define macro. Kemudian menu selanjutnya collinear, parallel, perpendicular, equidistant, member. Kemudian di sampingnya lagi distance or length, area, slope, angle, equation or coordinate, calculus, evaluate and expression, tabulate. Kemudian selanjutnya lagi pada menu label, text, numerical, edit, expression, mark angle, fix or free, trace on off, kemudian animation, multiple animation. Kemudian menu yang terakhir ada hide or show button, color, fill, text color, thickness, line style, modif appearance, show access, new access, kemudian define grid. Nah, selanjutnya kita akan melukis panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, sebelumnya kita akan menggambar dua lingkaran yang berbeda. Nah, sebelumnya kita akan tampilkan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya, kemudian titik koordinatnya seperti ini. Nah, kita akan menggambar dua lingkaran yang berbeda ukurannya. Nah, di sini saya akan menggambar lingkaran dengan jari-jarinya 5 satuan. Ya, seperti ini. Kemudian lingkaran yang kedua 3 satuan ya. 1, 2, 3. Nah, di sini saya akan beri nama lingkaran yang pertama itu titik pusatnya A, kemudian titik pusat yang di sini B. Kemudian kita akan menarik segmen garis dari A ke B.
ini. Kemudian saya akan memberi, misalkan segmen garis AB ini kita beri nama P. Kita akan cari titik tengah dari titik P itu, garis P itu, dengan cara midpoint, kemudian ini. Nah, jadi garis tengah, titik tengah dari segmen garis AB atau kita namakan P adalah di sini. Nah, kita akan membentuk lingkaran dengan titik pusat ini, di mana lingkaran tersebut akan menyinggung titik pusat A dan titik pusat B. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menggambarkan lingkaran di dalam lingkaran besar ini, di mana titik pusatnya adalah A. Nah, di sini saya akan menggambar lingkaran dengan jari-jari yang jari-jarinya itu jari-jari lingkaran A dikurang jari-jari lingkaran B, di mana lingkaran A itu jari-jarinya 5 satuan dan jari-jari lingkaran B itu 3 satuan. Jadi saya akan membentuk lingkaran yang di dalam itu dengan jari-jari 5 dikurang 3 yaitu 2 satuan. Satu, dua. Kemudian saya akan menarik sinar garis dari titik pusat A ini ke titik ini. Dan juga sinar garisnya sehingga menyentuh ini. Kemudian saya akan membuat garis yang sejajar dengan sinar garis A ini. Sebelumnya saya akan memberi nama titik ini. Ini adalah D. Kemudian di sini kemudian saya akan membuat garis yang sejajar dengan segmen dengan sinar garis A ini, AD. Seperti ini. Nah, di sini saya akan beri nama titiknya titik C. Titik C. Selanjutnya saya akan menarik segmen garis dari D ke C.
ke C. Ini. Nah, garis DC ini merupakan garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran A dan B. Nah, di sini kita dapat lihat bahwasanya jika kita menarik garis, misalkan di sini saya beri titik dulu. Saya beri nama E. Nah, garis DC ini sama atau sejajar dengan garis E ke B. Jadi bisa jadi DC ini sama dengan garis EB yang merupakan garis singgung persekutuan luar lingkaran A yang besar dan lingkaran B. Misalkan di sini jari-jari lingkaran A yang besar ini namanya itu R. Kemudian lingkaran yang kecil ini itu R kecil. Maka dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita dapat tentukan bahwasanya garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran A dan B ini yaitu menggunakan rumus Pythagoras, di mana DC sama dengan DC kuadrat sama dengan EB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AE kuadrat. Nah, untuk membuktikan apakah segitiga ini memang benar-benar segitiga siku-siku yang dapat memanfaatkan Pythagoras, rumus Pythagoras, kita dapat menggunakan menu yang ini, angle, antara ini dengan ini dan ini. Nah, untuk selanjutnya dapat kita simpulkan bahwasanya garis DC sama dengan EB, yang mana merupakan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran A dan B.